terima kasih Tuhan, karena Engkau bangkit. Karena Engkau bangkit Tuhan, kami boleh melihat kehidupan kami juga dibangkitkan dari setiap sakit penyakit kami, dari setiap keterpurukan kami Tuhan, dari setiap kematian yang kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu pada sore hari ini bekerja dalam setiap individu di tempat ini. Tuhan, anak-anak-Mu datang. Kami serahkan Tuhan hati kami. Kami percaya Tuhan Kau punya pengurapan yang luar biasa buat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu melihat Tuhan orang-orang yang dipakai untuk memberitakan kabar baik. Hamba-Mu melihat Tuhan orang-orang yang dipakai untuk berdoa, untuk kesembuhan. Bapak firman-Mu katakan saat kami tumpangkan tangan atas orang sakit, saat kami percaya Tuhan bahwa bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan kami, maka orang sakit itu pasti disembuhkan. Kami percaya Tuhan, kami boleh melihat kesembuhan, kami boleh melihat karya-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Karya-Mu dinyatakan Tuhan dalam generasi kami. Karya-Mu dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam sekolah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang memimpin kami Tuhan, Roh-Mu yang memimpin kami Tuhan. Pakai kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan pemberitaan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Kau bukakan hati dari anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mungkin ada beberapa yang baru pertama kali datang. Mungkin ada beberapa yang belum pernah mendengar Injil. Mungkin ada beberapa yang mungkin mereka cuma ikut-ikutan Tuhan, diajak oleh teman, oleh tetangga, oleh saudaranya. Tapi kami percaya Tuhan pada sore hari ini mereka boleh datang dengan hati yang terbuka. Dan semua karena kuasa Roh Kudus-Mu, bukan karena kekuatan dan kegagahan kami. Biarkan firman-Mu berkata, biarkan firman-Mu berbicara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Biasanya kalau anak muda saya nggak kasih duduk saudara. Berdiri lagi. Berdiri lagi. Ya semua. Kalau belum disuruh duduk nggak boleh duduk. Ingat ya anak-anak muda di tempat ini. Oke, kalau saya bilang berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita, tepuk tangan nih, jangan duduk dulu. Berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Kiri kanannya selamat Paskah yuk. Semuanya kasih salam minimum 5 orang selamat Paskah. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Nah gitu loh. Kalau dipersilakan duduk baru duduk saudara. Itu namanya anak muda. Amin. Yang gak muda belaga muda aja saudara. Saya juga belaga muda. Gak apa-apa. Amin, kita semua masih muda. Amin. Amin, saudara. Selamat Paskah semuanya. Saya cuma punya waktu beberapa menit. Oke, sebelum saya harus kejar pesawat. Suara saya udah habis gara-gara hari Jumat dan tadi pagi. Haleluya. Tapi sore hari ini kita percaya bahwa kita semua di tempat ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Saudara semua mau tangkap kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, hari Jumat kita melihat banyak orang diselamatkan, kita melihat banyak orang yang sakit disembuhkan. Saudara, hari Minggu tadi pagi, saudara, kita melihat lebih banyak lagi orang-orang diselamatkan, lebih banyak lagi orang-orang disembuhkan. Dan saya percaya, saudara, bukan cuma karena pendetanya, saudara, bukan cuma karena pengerja-pengerjanya yang berdoa, tapi kita semua di tempat ini kita punya kuasa. Kenapa kita punya kuasa? Karena Yesus sudah bangkit.
Karena Yesus telah menang atas maut. Amin. Nah saudara, saya percaya bahwa hari ini kita semua mau praktek. Nanti saudara, siapapun yang sakit di tempat ini, sakit sekecil apapun, sebesar apapun, kita mau berdoa buat saudara. Amin. Dan saya mau kita semua praktek, semuanya saling doain. Dan kita mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Saudara, hari Jumat, kalau yang datang untuk ibadah Jumat Agung, saudara, saya bagikan kepada saudara bagaimana Yesus pada malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur, dia mengucap berkat, saudara. Kemudian dia pecah-pecahkan roti itu dan dia bagi-bagikan. Dan dia katakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, roti itu adalah tubuhnya. Roti itu adalah firman Tuhan. Saudara lihat bahwa apa hal yang sama yang hari Jumat saya bagikan, saudara. Hal yang sama Yesus lakukan persis waktu dia memberi makan 5.000 orang. Saudara, dia ambil roti itu, dia menengadah, dia mengucap berkat, dia pecah-pecahkan, dan dia bagikan. Saudara, dia bagikan untuk banyak orang. Nah, banyak orang melihat pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, itu cuma berkat jasmani, saudara. Itu cuma makanan jasmani, cuma roti, supaya mereka kenyang. Padahal waktu itu, Yesus sedang berbicara tentang tubuhnya. Yesus sedang berbicara tentang firman Tuhan. Dan dia katakan, bagikan ini. Aku berikan kepadamu, bukan untuk kamu makan sendiri, saudara. Tapi Yesus berikan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya bagikan. Jadi kalau saudara di sini katakan, aku murid Kristus, saudara nggak mau bagikan firman Tuhan, itu sesuatu yang aneh, saudara. Itu aneh sekali. Makanya saudara, pada waktu itu mereka bagikan 5.000 orang itu, saudara, dalam kelompok-kelompok kecil. Pada waktu kelompok-kelompok kecil, Yesus suruh murid-muridnya untuk bagikan roti itu. Saudara, di sini yang tergabung dalam KKA, sekali lagi saya mau dorong untuk apa? Pakai KKA itu, saudara, untuk saudara belajar membagi firman Tuhan, memberikan firman Tuhan. Roti sekecil apapun itu, saudara, kalau saudara bagi, itu bermultiplikasi. Bahkan bisa memberi makan 5.000 orang. Saudara, tanpa sadar, saudara suatu saat saudara akan memberi makan 5.000 orang. Saudara, tanpa sadar. Ya, saya juga nggak pernah berpikir, saudara, bahwa Tuhan itu bisa lakukan hal yang besar di Singapura, tempat saya berada. Saya nggak pernah berpikir. Saya selalu kesaksian sama orang. Kami mulai komsel dari 3 orang. Mulai dari 3 orang, kami mulai menjangkau. Sekarang, saudara, kalau mau dihitung itu udah lebih dari 200. Tapi beberapa orang ada yang udah pulang ke negaranya dan seterusnya. Saudara, bahkan hari ini barusan tadi pagi, saudara, saya terima WA dari istri saya. Dia bilang apa? Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, waktu kita perayaan Paskah di sana. Kalau di sana perayaan Paskah itu bukan cuma untuk perayaan, bukan cuma merayakan, saudara, pesta-pesta gitu seperti itu. Tapi saudara, kami pakai untuk apa? Untuk memperkenalkan Yesus kepada orang yang belum kenal Yesus. Istri saya, saudara, kasih tahu saya bahwa apa? Total, barusan nih, saudara, total 86 orang dia bawa, saudara. 86 orang dia bawa kepada Tuhan. Saudara, waktu saya lihat itu, saya wow, ini luar biasa, saudara. Saya nggak salah, saudara, kawinin orang ini. Luar biasa, saudara. Bahwa 86 jiwa, saudara, perkenalkan mereka kepada Yesus. Ini luar biasa. Dan saya percaya bahwa apa? Kuasa yang sama, Tuhan yang sama yang kami punya di Singapura, saudara, itu saudara juga punya di sini. Roh yang sama, saudara, kuasa yang sama yang kami punya di Singapura, saudara juga punya di sini. Amin. Hari ini kita rayakan Paskah. Tadi pagi saya bagikan bahwa inti dari iman kita adalah yang kita sebut dengan Injil. Katakan sama-sama saya, Injil. Dan Injil itu adalah kabar baik. Dan kabar baik itu, saudara, simpel sekali, saudara. Yang menyelamatkan kita itu simpel sekali. Bahkan banyak orang nggak percaya, kok bisa sesimpel itu, kok bisa sesederhana itu. Saudara, bahwa apa? Kita percaya bahwa Yesus mati, kita percaya bahwa Yesus bangkit, dan kita percaya bahwa Yesus harus ditampakkan dalam kehidupan kita. Kita percaya perjumpaan pribadi itu dengan Tuhan, itu kita harus alami.
Kita harus alami. Jangan cuma teorinya aja. Kita tahu Yesus mati, Yesus bangkit. Tapi saudara, Paulus bilang bahwa apa? Kristus harus tampak kepada Kefas. Kristus harus tampak kepada 5.000 orang. Kristus harus tampak kepada murid-muridnya. Dan Paulus katakan Kristus juga tampak pada aku. Saudara, ini adalah inti dari Injil. Inilah yang menyelamatkan kita. Banyak dari kita di tempat ini, mungkin kalau saudara lahir di keluarga Kristen, saudara akan merasa, oh ya, tiap tahun kita merayakan Paskah. Oh ya, tiap minggu kita ke gereja. Oh ya, tiap minggu kita dengar firman Tuhan yang mengatakan, oh Yesus hidup. Saudara, tapi bukan cuma kita mengetahui dengan kepala kita. Yang saya mau adalah kita semua di sini mengalami. Tadi pagi saya bagikan di Yohanes pasal yang pertama, saudara. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian saudara, Alkitab katakan ayat kedua. Lanjut ayat kedua. Iya, pada mulanya. Kemudian saya katakan seperti ini. Ini kalau baca itu agak lucu, saudara. Kenapa? Karena kalau firman itu mungkin saudara berpikir tulisan di tempat ini, ya, di Alkitab saudara itu firman. Tapi Alkitab pakai kata iya. Itu menunjukkan manusia. Bahwa apa? Bahwa firman itu kita mau alami, kita mau kenal, saudara, secara pribadi. Ya. Jemaat Tuhan di tempat ini, terutama anak-anak muda, saya mau dorong semuanya untuk apa? Belajar firman Tuhan, kenal firman Tuhan. Firman Tuhan itu siapa, saudara? Ini kita mau memiliki hubungan pribadi yang intim dengan orang ini, saudara. Dan seluruh isi Alkitab itu berbicara tentang satu orang ini, saudara, yang namanya Yesus Kristus, yang kita peringati Jumat Agung dia mati, Paskah dia bangkit. Saudara lihat bahwa apa? Bahwa dalam bahasa Inggris kita dikatakan kata he, bukan kata it. He, firman ini, saudara, Yesus Kristus, bukan filosofi, bukan tata cara ibadah, bukan religi, saudara. Kita berbicara tentang pribadi. Dan sore hari ini saya mau kita semua di tempat ini berjumpa dengan pribadi tersebut. Saudara, saya percaya ada banyak orang yang bahkan di Singapura, saudara, dari berbagai negara, kami perkenalkan mereka dengan Yesus. Dan mereka semua datang, mereka terima Yesus Kristus. Mereka bukan cuma mendengarkan firman Tuhan, mereka berjumpa dengan firman itu. Saudara, tadi pagi saya katakan bahwa baru minggu lalu, saudara, saya bawa orang Rusia untuk mengenal Yesus, dan dia mau terima Yesus. Luar biasa, saudara. Saya tiap kali melihat orang mau terima Yesus, saya rasakan, saudara. Kalau kita katakan seluruh surga bersuka cita, itu sukacitanya saya rasakan, saudara. Itu betul-betul wah. Dan saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, anak-anak muda di tempat ini, semua mau dipakai, amin. Kita semua mau jangkau jiwa. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, di Filipi 3. Filipi pasal ketiga ayat ke-10. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Sudah dapat? Ya? Amin. Ayat ke-10 katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Katakan sama-sama, saya mengenal. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara lihat di sini, yang kehendaki, Paulus katakan apa? Ialah mengenal dia. Dan kata mengenal ini luar biasa, saudara, karena bukan cuma mengenal kenalan, saudara, bukan. Kata mengenal di sini dalam bahasa Yunani adalah kata ginosko. Saudara, ginosko itu berarti saudara mengenal bukan karena saudara belajar, tapi mengenal karena saudara mengalami. Karena saudara mengalami. Katakan sama-sama, saya mengalami. Saudara mengetahui dengan pengalaman. Nah, saudara, banyak orang karismatik itu dikritik karena nggak tahu firman Tuhan. Ya, saya mau kasih tahu faktanya aja, saudara. Ya, dikritik karena kita nggak tahu firman Tuhan gitu. Kalau ditanya Naaman itu siapa? Siapa ya gitu kan? Kalau ditanya Saul itu siapa? Saul di perjanjian lama, ada yang mikir oh sama dengan Paulus di perjanjian baru. Ya ampun.
Saudara, ayolah, saudara belajar firman Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan. Saudara kenal firman Tuhan itu, saudara. Mengenal. Dan bukan cuma mengenal dalam artian saudara mengingat, tapi alami itu. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan, saudara lihat segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Saudara alami itu. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Alami itu, saudara. Jangan cuma ingat firman Tuhan, tapi alami. Saudara harus alami. Kenapa? Gimana caranya saudara membuktikan firman Allah itu hidup, saudara? Kalau saudara nggak pernah mengalami. Kalau saudara baca oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh, saudara nggak pernah alami, lalu buat apa? Terus kesaksiannya di mana, saudara? Tadi katanya oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Gimana mau kesaksian kalau saudara nggak pernah mengalami firman Tuhan? Amin. Yuk, semuanya di sini lagi pada bengong semua. Lihat kiri kanannya, kasih senyum satu sama lain, bilang sama mereka, alami firman Tuhan. Alami firman Tuhan. Saudara, kata mengenal, kata ginosko ini kata yang luar biasa. Kalau saya ditanya seperti ini, ditanya, kamu tahu gak orang tuamu sayang sama kamu? Terus saya bilang, tahu. Saya tahu. Saudara, kenapa saya bilang saya tahu? Apa berarti pernah diajarin di sekolah, saudara? Oh, orang tua sayang sama kamu. Enggak seperti itu, saudara. Apa berarti karena saya pernah baca di buku, saudara? Oh, orang tua saya sayang sama saya. Enggak. Saudara, kenapa saya tahu, saudara? Apa karena teman-teman saya kasih tahu saya orang tua sayang sama kamu? Enggak. Atau mungkin zaman yang sekarang saudara Google. Ya, saudara Google, orang tua saya sayang sama saya atau tidak? Enter, saudara keluar, ini sayang. Apa seperti itu? Enggak kan? Lah terus tahu dari mana orang tuamu sayang sama kamu? Karena kita mengalami. Karena setiap hari kita alami itu. Mau kadang-kadang ditabuk dikit, kadang-kadang dimarahin, saudara. Kadang-kadang dibilangin, kadang-kadang apa. Tapi kita tahu, saudara, kita alami bahwa apa? Orang tua kita sayang sama kita. Dan saya mau tanya seperti ini, orang Kristen, tahu gak kalau Yesus kita itu mati dan Dia bangkit? Tahunya dari mana? Saya pernah diajarin di sekolah. Atau mungkin saudara katakan, saya datang ke gereja, pendetanya bilang, ya. Atau mungkin saudara katakan, oh iya pernah dengar Yesus mati dan Dia bangkit. Atau mungkin oh saya pernah baca di buku. Atau mungkin saudara Google, Yesus mati dan bangkit, keluar saudara. Terus saudara katakan saya tahu. Itu bukan ginosko, itu bukan kata tahu di sini, saudara. Bukan kata mengenal di sini. Saya harus tahu. Kenapa kita tahu kalau Yesus itu mati dan Yesus itu bangkit? Karena kita mengalami. Apa sih yang kita alami, saudara? Apa sih yang kita alami? Saudara baca lagi ayatnya, Filipi 3:10. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, waktu Yesus bangkit, itu ada namanya kuasa kebangkitannya. Dan Tuhan mau kita alami itu. Dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan siapa, saudara? Dengan Yesus. Dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Makanya saya katakan Jumat Agung bukan cuma peringatan kematian Yesus. Tadi pagi saya katakan, kita juga harus ingat akan kematian siapa? Kematian kita. Kita mati, saudara. Upah dosa adalah maut. Karena kita orang berdosa, kita maut, saudara. Kita alami itu. Ya, kita alami itu. Segala macam persoalan dalam kehidupan kita, segala macam keterikatan dalam kehidupan kita, saudara. Kebiasaan-kebiasaan buruk, pikiran-pikiran yang jahat, yang kotor, yang buruk. Atau mungkin tempat ini saudara mengalami. Saya punya teman, saudara, dia punya pikiran itu selalu mau bunuh diri. Dan ini di Singapura itu lumayan
banyak saudara kasusnya. Saya nggak tahu dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Ada yang punya kecenderungan bahwa apa? Selalu berpikir saya mau bunuh diri, saya mau bunuh diri, saya mau bunuh diri. Saya mau kasih tahu itu keterikatan dulu. Dan pada hari ini Alkitab katakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayo kita alami kuasa kebangkitan itu. Alami kuasa kebangkitan itu, kita mau merdeka. Amin. Kita kalau Jumat Agung itu kita mau melihat bukan cuma kematian Yesus, tapi juga kematian kita. Saudara lihat, waktu Minggu Paskah hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus dan juga kebangkitan saudara dan saya. Dari situasi apapun, kita semua mengalami kematian dalam hal apapun, dalam hal sakit penyakit, dalam hal keterpurukan kita, bisnis kita, mungkin studi kita, saudara mungkin sekolah saudara, mungkin mengalami kematian. Tapi saudara jangan lupa ada kebangkitan. Ceritanya nggak berhenti di situ saudara. Ada kebangkitan, nah itu yang Tuhan mau alami. Tuhan mau kita semua alami saudara. Ya, jadi saudara, mari kita alami. Mari kita mengenal Tuhan dengan pengalaman. Dengan pengalaman saudara. Kematian itu berbicara tentang segala macam sakit penyakit, masalah keluarga, masalah dalam hubungan kita, keuangan, dan seterusnya. Mungkin pelayanan saudara. Mungkin pelayanan kita juga mengalami kematian. Ya, kadang pelayan Tuhan juga kita tahu bahwa ada saatnya pelayanan kita itu mengalami kematian. Tapi jangan lupa ceritanya nggak berhenti. Kita mau klaim, ayo ada apa? Ada kebangkitan. Ada kebangkitan, kita mau alami. Kita mau alami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita saudara di Markus pasal 5 ya. Markus pasal 5. Amin. Kalau sudah dapat katakan amin. Markus pasal 5 ayat ke-35. Amin. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi kau menyusah-nyusahkan guru? Saudara lihat, ini orang mau datang ke Tuhan, mau datang ke Yesus. Tapi orang-orang sekitarnya, kadang sesama orang Kristen saudara, ya orang-orang sekitarnya malah bilang apa? Anakmu sudah mati, ngapain datang lagi? Saya mau tanya saudara, lah terus kalau kondisi kita sudah mati, kalau keuangan kita sudah mati, kalau sukacita kita sudah mati, kalau harapan kita sudah mati, anak itu berbicara tentang masa depan saudara. Kalau masa depan kita sudah mati, terus apa kita nggak datang ke Yesus? Nah itu kan aneh saudara. Ya, justru di dalam kematian kita datang ke Yesus. Tapi orang-orang ini tipikal orang-orang percaya saudara. Mereka ngapain? Mereka datang terus malah bilang, kamu nggak usah nyusah-nyusahin Yesus, karena kondisimu sudah mati. Saudara, ini murid-muridnya Yesus lupa satu hal, bahwa ceritanya nggak berhenti di kematian. Ceritanya berlanjut di kebangkitan, saudara. Jadi yang kita rayakan itu bukan cuma Jumat Agung, kematian, saudara, tapi kita mau rayakan kebangkitan. Ya saudara lihat, bahwa apa? Mati itu berbicara tentang kehilangan harapan kita. Dan saudara mungkin saat ini sedang dalam situasi di mana saudara berpikir sudah tidak ada harapan. Orang-orang di sekitar bahkan berkata, ngapain datang ke Tuhan lagi? Dan orang ini, kepala rumah ibadat ini membuat keputusan yang tepat. Dia datang kepada Yesus. Soalnya lihat ayat selanjutnya, ayat ke-36. Tetapi Yesus, ini penting sekali saudara, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saya mau bilang seperti, siapa bilang orang Kristen harus mendengarkan semua perkataan orang lain? Kalau ada perkataan yang membunuh imanmu, ikutin kata Yesus. Tidak menghiraukan perkataan mereka. Ini Yesus loh. Ini Yesus. Yesus bisa cuek. Haleluya.
Dan ini Alkitabiah. Nyuekin orang itu Alkitabiah, saudara. Luar biasa. Kita mau ikut Yesus ya. Katakan, Yesus cuekin mereka. Luar biasa. Yesus cuekin mereka. Dan dia berkata kepada rumah ibadat, gak usah takut, percaya aja. Siapa bilang kalau kita harus mendengarkan semua perkataan orang? Gak. Saudara, anak itu simbol dari masa depan kita. Mungkin ada beberapa dari saudara, anak-anak muda di tempat ini terutama, saudara melihat masa depanmu hancur, masa depanmu mati. Mungkin ada beberapa dari kita yang kehilangan masa depan. Saya punya satu anggota, waktu itu saudara orang Myanmar, kami bawa ke Tuhan, dan dia ceritakan kehidupannya, saudara. Dia waktu itu, dia tidur sama orang, dia hamil, dia gugurkan kandungannya, saudara. Dia gugurkan kandungannya, kenapa? Karena dia tahu bahwa pada akhirnya dia tahu, saudara, bahwa apa? Bahwa laki-laki ini ternyata adalah suami orang. Waduh, itu udah komplikasi ceritanya, saudara. Dia udah bingung gimana, disuruh gugurkan, dia gugurkan. Dia waktu itu udah bilang, udah saya mau mati aja, saya mau bunuh diri aja. Kami waktu itu ajak ke gereja. Kita ajak ke gereja, dia belum tahu apa-apa, dia pikir, ya udahlah, kan gue udah mau bunuh diri, gue udah mau mati, ke gereja dulu lah. Gereja dulu, habis itu baru bunuh diri. Dia udah pikir seperti itu. Ke gereja dulu, selesai, ntar malam gue bunuh diri, mati. Selesai. Paling enggak ya mungkin udah ke gereja gitu kan. Nah dia nggak tahu apa-apa, dia datang ke gereja. Saya kasih tahu, dia alami kuasa kebangkitan Tuhan. Dia dilepaskan, saudara. Dia nangis, dia gemeteran, saudara. Dia mengalami pelepasan di tempat itu, dan dia dimenangkan. Pada akhirnya dia terima Yesus. Tepuk tangannya buat Tuhan kita. Saudara lihat, kalau saudara baca kelanjutan ceritanya, anak ini dibangkitkan. Ya, anak ini dibangkitkan, saudara. Dikatakan ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Kalau itu berbicara tentang masa depanmu bisa bangkit hari ini. Kalau itu berbicara tentang tubuhmu, kesehatanmu yang digerogoti oleh sakit penyakit, saudara bisa sembuh pada hari ini. Saudara datang kepada Yesus, buat keputusan yang benar, saudara. Datang kepada Yesus. Apakah Paskah cuma buat dikenang, buat dirayakan, diperingati? Saya bilang enggak, dia mau bangkitkan masa depan kita. Saudara, mari kita lihat, saudara, di ayat yang mari kita buka Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat 11. Amin. Sudah dapat katakan amin? Kok lucu ya, suara yang paling keras itu suara orang-orang tua, bukan anak-anak muda. Saya bingung. Yang sudah dapat katakan amin. Itu bisa kan? Saudara, lihat kiri kanannya, katakan sama mereka, kamu masih muda. Amin. Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, saudara, roh Dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, terus Alkitab katakan apa? Diam di dalam kamu. Roh yang membangkitkan Yesus di mana, saudara? Diam di dalam kamu. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga, Alkitab katakan, tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara, kuasa kebangkitan, sekali lagi, Tuhan mau bukan cuma dikenang, bukan cuma diperingati, tapi dialami. Karena roh yang membangkitkan Yesus itu ada di dalam kita, saudara. Roh yang sama yang ada pada Paskah 2000 tahun yang lalu, saudara, telah membangkitkan Yesus.
Roh itu hidup di dalam kita. Dia mau kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Ada amin. Saudara, sebelum kita berdoa untuk yang sakit tempat ini, sebelum kita menerima kuasa Tuhan dan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, saya mau kasih satu cerita lagi. Yuk sama-sama kita buka di Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9. Saudara masih bisa ya, satu cerita lagi ya. Yohanes pasal 9, ya kita lihat. Mungkin saudara ingat ceritanya. Waktu itu mereka lewatin ada orang buta, saudara. Kemudian murid-murid Yesus bertanya, Tuhan Yesus, siapakah yang berdosa? Dia atau orang tuanya? Kemudian Yesus bilang, oh bukan dia atau orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah, supaya pekerjaan Allah bisa dinyatakan. Saudara lihat di ayat ke-16 ya. Ayat ke-16, setelah orang itu sembuh, maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah. Maksudnya Yesus. Sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lompat ayat 18. Tetapi orang-orang Yahudi itu dikatakan apa? Tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Wah, ini ceritanya udah bercabang, saudara. Dia panggil orang tuanya. 24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jadi ceritanya begini, saudara. Orang itu sembuh. Saudara ingat ceritanya ya, Yesus ambil tanah, diaduk-aduk pakai ludah, saudara. Kemudian ya disembuhkan. Orang itu sembuh, bisa melihat. Kemudian orang-orang Farisi nggak percaya. Mereka katakan, enggak, ini pasti bukan orang ini. Pasti ini kan orang yang tadinya buta yang meminta-minta. Bukan, nggak mungkin dia sembuh. Saudara, akhirnya mereka ngapain? Panggil orang tuanya. Ditanya orang tuanya, ya benar itu anakku. Saudara, kemudian apa? Dipanggil lagi orang ini. Enggak, pasti ini bukan. Lah kadang ini saya bingung, saudara. Kalau saya jadi orang buta ini, saudara, saya udah bisa melihat gitu. Terus orang-orang Farisi nggak percaya, ini bukan. Saya akan bertanya, yang buta gua apa lu gitu kan? Ini kan lucu, saudara. Ini yang buta siapa gitu? Jelas-jelas ini aku lu. Saudara, tapi orang-orang Farisi nggak percaya. Dan dikatakan, ayo kamu ngaku, bilang bahwa Yesus itu orang berdosa. Katakan sama kami bahwa dia adalah orang berdosa. Saudara, jawaban dari orang ini luar biasa. Dia katakan ayat 25. Dia katakan seperti ini. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Amin. Saudara, dia cuma katakan, aku cuma tahu satu hal. Dan satu hal itu adalah hal yang aku alami. Yaitu aku tadinya buta dan aku melihat. Saudara, kesaksian itu gampang, saudara. Ceritakan apa yang saudara alami. Gampang. Kesaksian itu gak perlu teologi dalam-dalam, saudara. Kesaksian itu saudara ceritakan. Kalau saudara nggak tahu, ya saudara nggak tahu. Tapi saudara tinggal bilang bahwa aku cuma tahu satu hal. Apa yang aku alami bersama dengan Tuhan. Aku cuma tahu satu hal. Kalau Yesus sudah mati dan dia bangkit dan dia sembuhkan aku. Aku cuma tahu satu hal. Saudara, apa satu hal yang saudara tahu itu? Satu hal yang orang buta ini tahu, saudara. Akhirnya menyelamatkan dia. Satu hal yang saudara tahu, ginosko, yang saudara kenal, itu yang menyelamatkan kita. Jadi saudara, dengan hanya mengetahui satu hal, orang ini diselamatkan, orang ini disembuhkan. Boleh saya minta semua jemaah di tempat ini, sama-sama kita berdiri. Sama-sama kita berdiri. Boleh saya minta pemain musik untuk bantu saya, para singer untuk bantu saya. Saudara, satu hal. Apa yang saudara tahu tentang Paskah? Apa yang saudara tahu pada waktu kita merayakan Jumat Agung, Minggu Paskah?
Apa yang saudara tahu? Apa mungkin itu cuma apa yang saudara baca? Atau saudara Google? Atau mungkin ada orang pernah bilang sama kita? Atau mungkin orang tuamu ngasih tahu? Atau mungkin gurumu ngasih tahu? Atau mungkin temanmu ngasih tahu? Kalau saudara belum pernah mengalami pada sore hari ini, saudara alami. Saudara alami. Jangan cuma tahu, oh Yesus mati, dia bangkit. Saya bilang percuma, saudara. Alami. Amin. Alami dalam kematian kita, alami kebangkitan kita. Amin. Alami. Amin. Boleh saya minta semuanya untuk tunduk